Halo Sobat Sosiologi, dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kembali bertemu dengan saya, Pak Bram, dalam video Sosiologi Asik. Belajar sosiologi pasti asik. Nah, kali ini kita akan melihat materi tentang ketimpangan sosial. Lebih spesifiknya yaitu tentang pengertian ketimpangan sosial dan apa saja sih bentuk-bentuknya. Betul bahwa Jakarta sebagai kota metropolitan dan juga ibu kota negara masih terdapat ketimpangan sosial. Menurut Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin di Jakarta pada bulan Maret 2020 berjumlah 480,86 ribu jiwa, naik 118,6 ribu jiwa dibandingkan bulan September 2019. Lalu apa sih yang dimaksud dengan ketimpangan sosial itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan diartikan sebagai kepincangan, hal yang tidak sebagaimana mestinya atau seperti tidak adil, tidak beres. Sedangkan menurut Adrinov Acaniago, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang mencakup berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan peluang usaha atau kerja. Nah, setelah kita melihat apa itu ketimpangan sosial, sekarang kita akan melihat apa saja bentuk-bentuk ketimpangan sosial itu. Yang pertama adalah ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Timbulnya ketimpangan sosial seperti ini dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan masyarakat menengah ke atas yang menanjak naik, adanya krisis global, rendahnya tingkat pendidikan, dan mental miskin yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua adalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan terjadi akibat proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat di daerah tertentu saja. Misalnya, antara desa dan kota, atau antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga adalah ketimpangan pendidikan. Bisa disebabkan oleh faktor infrastruktur, kualitas guru atau siswa, keterbatasan anggaran, serta sulitnya akses pendidikan. Dan yang keempat adalah ketimpangan. Sabar dulu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ajak kalian lihat gambar-gambar berikut ini. Pernah main game ini? Atau ini? Coba bandingkan dengan gambar berikut. Pernahkah kalian memainkan ini? Ini? Atau ini? Pertanyaannya adalah, mengapa budaya dari luar cenderung lebih populer? Ya, itulah yang dinamakan ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Hal ini merujuk pada ketidaksepadanan posisi budaya yang dianut atau dijalankan oleh masyarakat yang disebabkan oleh adanya budaya populer atau pop culture, sehingga budaya luar lebih digemari dan budaya lokal cenderung tersisihkan. Oke Sobat Sosiologi, itu tadi pembahasan kita. Yang pertama, apa itu ketimpangan sosial? Yaitu suatu keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Dan yang kedua, ada 4 bentuk ketimpangan sosial. Ketimpangan golongan kaya dan miskin, ketimpangan pembangunan, ketimpangan pendidikan, serta ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Masih ingat dengan video kita di awal tadi? Itulah salah satu contoh bentuk ketimpangan sosial. Kita sama-sama berharap agar tingkat ketimpangan sosial di DKI Jakarta bisa turun, sehingga semua masyarakat dapat merasakan hidup adil dan layak. Baik Sobat Sosiologi, demikian pembelajaran kali ini tentang ketimpangan sosial. Semoga kalian lebih memahami atau mengerti tentang bentuk dan pengertian ketimpangan sosial. Terima kasih atas atensinya. Belajar sosiologi pasti asik.